Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul bersabda, Inna Allaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak memandang seberapa indah wajah kejadian kita. Kita yang dikasih mungkin kulitnya bersih, tubuhnya kuat dan sehat. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat, tidak memandang seberapa harta orang-orang tersebut, seberapa megah rumahnya, indah kendaraannya, karena dua hal ini adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Harta kita mencarinya dari mana, kemudian kita tasarufkan, kita belanjakan kemana. Yang kedua, fisik kita, tubuh kita gerakkan kemana, apakah kepada ketaatan ataupun sebaliknya. Nanti semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, namun yang dipandang, yang dinilai di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah hati yang bersih, dan yang kedua adalah amal-amal kebaikan kita. Sejalan dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di antara kalian adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui sabda Nabi Muhammad ini, dan insya Allah semoga kita, keluarga kita semua diberikan oleh Allah usia yang panjang dan penuh dengan keberkahan, sehingga kita pun bisa memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Ketika ada tamu, kita itu disuruh mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau tamu ini sangat mulia, maka redaksinya itu bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrusiyam. Ketika kita mahalul qiyam pun mengucapkan kalimat marhaban. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban. Nah, ini adalah redaksi kalau tamu yang akan menghampiri kita adalah tamu yang sangat agung dan sangat mulia. Karena Ramadan adalah tamu yang sangat mulia, redaksinya itu menggunakan kalimat marhaban. Kalau ada Bapak Wali Kota, Pak Gubernur, Menteri akan datang ke Tanjung Uma, semua akan sibuk dibersihkan, mulai dari gapuronya, kemudian jalannya dan seterusnya, rumah-rumah dicat dan seterusnya. Apalagi yang datang adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan, maka jauh-jauh hari hendaknya kita persiapkan, kita bersihkan rumah kita. Rumah itu ada dua. Yang pertama bentuk fisik kita sapu, kalau ada sedikit tambahan rezeki kita cat dan sejenisnya. Ini salah satu untuk lita di syahrul Ramadan. Yang kedua yang tidak kalah penting dari itu semua, rumah kita adalah hati kita. Kalau hati kita masih penuh dengan kotoran, comberan, sifat angku, tidak mau tegur sapa dengan keluarga, tetangga, rekan kerja, kemudian hati kita itu sangat iri ketika melihat kesuksesan orang lain, maka jangan harapkan Ramadan ini akan betah masuk di dalam hati kita. Artinya apa? Artinya nanti kita pun menjadi pribadi yang
rugi datangnya bulan penuh dengan maghfirah, tapi kita tidak bisa memanfaatkan karena kita tidak dari sejak dini, yaitu mempersiapkan dengan membersihkan hati kita. Olehnya dari hadis tersebut mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dinilai, yang diterima oleh Allah yang pertama adalah hati yang bersih dari segala penyakitnya. Yang kedua wa a'malikum, yaitu amal-amal kebaikan kita. Kita tata waktu kita, yaitu saya hendaknya bisa tilawah atau tadarusan dengan ibu-ibu mungkin seminggu 3 kali keliling, meskipun setiap pertemuan si ibu satu membaca 1 lembar, satunya 1, yang lain menyimak. Insya Allah inilah orang yang benar-benar sukses meraih prestasi. Kenapa? Bisa memanage waktu dengan baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama itu ada 2 perintahnya, yaitu perintah tentang takwa. Apa itu takwa? Ciri-ciri takwa ada 2. Yang pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini adalah takwa. Di dalam kehidupan kita tahu Bu, ini ada gorengan namanya pisang goreng, ada ubi atau singkong rebus. Ini hukumnya apa Bu? Halal kan? Halal. Nanti kalau masuk bulan Ramadan, yang tadinya halal kemudian tidak diperkenankan karena kita sedang puasa. Ya Bu ya? Bapak ulangi lagi. Ini makanan yang disajikan di hadapan kita itu adalah halal. Karena halal, nanti kalau masuk Ramadan itu statusnya sudah tidak boleh dimakan, dikonsumsi karena kita sedang puasa. Tapi ada lagi namanya hasad, iri, adu domba, fitnah. Ini kan haram. Kalau kita masuk puasa tapi sifat-sifat ini masih kita ucapkan, disitulah kita tidak mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Sejalan dengan ini, baginda Rasul pun bersabda, mamin so'imin, tidak sedikit dari orang yang puasa yang ia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Dari pagi sampai sore yang didapatkan lapar dahaga, bibirnya kering mengelupas, tapi yang tidak didapatkan adalah maghfirah, pahala dari Allah. Kenapa? Karena pribadi ini tetap mengumbar mulutnya, lidahnya untuk menjelekkan orang lain, membuka aibnya, hasad dan seterusnya. Ini yang hendaknya kita jauhi kalau dalam hari-hari biasa, terlebih pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya mari Bu, sebentar lagi 10 hari atau 12 hari Bu ya, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Hati kita benar-benar pelan-pelan kita saling memaafkan kepada yang lain, minta ridho, minta ikhlasnya. Buang jauh-jauh sifat dendam. Jangan sampai sifat-sifat jelek ini menginap dalam hari kita. Pagi kita ini namanya sosial, berhubungan dengan masyarakat, kadang-kadang sakit hati kita. Tapi sore ketika kita wudhu menjelang maghrib, isya, kita harus bersih-bersih apa penyakit-penyakit ini. Jangan sampai nginap, sampai ikut di dalam tubuh kita. Kita maafkan semuanya. Kita yang menjelekkan kita maafkan. Kalau itu fitnah, kita doakan semoga diampuni. Kalau itu benar, kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kehidupan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 hal yang senantiasa berpasang-pasangan. Ada siang, malam, musim panas, musim hujan. Kemudian ada gelap, terang. Ada apalagi Bu? Surga, neraka. Ada sehat, ada sakit. Kata sehat itu tidak akan pernah ada
Kalau tidak ada pasangannya namanya sakit, dia itu tidak akan tahu nikmatnya sehat, gak pernah tahu kalau kita belum melewati pintu yang namanya adalah sakit. Nah, kita tidak perlu fokus kepada apa itu sehat, apa itu sakit, tapi fokuslah kepada siapa yang menitipkan kesehatan ini. Kita dititipi sehat oleh Allah, alhamdulillah. Kita gunakan bibir kita berzikir, kaki kita ada yang kesemutan, alhamdulillah. Kesemutan di majelis yang penuh dengan magfirah ini, kita tetap bersyukur. Kemudian ketika ada yang sakit, kita pun ya Allah, alhamdulillah Engkau menyapa saya melalui sakit ini. Sehingga yang tadinya kita jarang berzikir, bibir kita insya Allah berzikir. Ini adalah salah satu pintu-pintu cara Allah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita introspeksi diri sebelum masuknya bulan Ramadan. Syukur-syukur kita saling memaafkan kepada keluarga kita, anak, menantu, mertua, tetangga kita. Tidak perlu mengatakan, nggak mau, saya yang paling tua kok, dia lebih muda kok, saya minta maaf. Nggak usah gitu. Buang jauh-jauh sifat angkuh. Orang yang pemaaf, insya Allah kesehatannya lebih terjaga, hatinya lebih lapang, dan seterusnya. Mari Bu, kita akhiri majelis kita ini dengan melantunkan sholawat kepada baginda Rasul, sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.